Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back video aku, Vertina. Sebelum memulai video aku yang membahas fase atau tahapan dalam menstruasi, jangan lupa ya di like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Nah, sebelum terjadi yang namanya datang bulan atau menstruasi, kalian harus mengetahui 4 tahapan yang dilalui dulu secara medisnya ya, biar kalian tahu. Jadi, 4 tahapan itu, yang pertama adalah fase menstruasi itu sendiri atau fase menstruasi. Tahap ini adalah tahap di mana lapisan dinding rahim yang banyak mengandung darah atau sel-sel dinding rahim atau lendir atau endometrium atau lapisan paling terdalam dalam rahim kita itu mengeluarkan darah, dia luruh. Jadi, ya, darah ini yang disebut dengan darah menstruasi. Biasanya fase ini atau tahapan ini berlangsung normalnya itu 2 sampai 7 hari ya. Dan pada fase ini kita sering mengeluhkan atau ada rasanya kram perut bagian bawah, terus ada rasanya nyeri punggung ya enggak. Nah, ini masih wajar ya. Nah, pada fase ini kalian harus melihat, oh berarti kalau kalian lagi menstruasi, lagi keluar darahnya, ini adalah fase pertama atau fase menstruasi kalian. Nah, yang kedua adalah fase folikuler. Nah, pada tahap ini adalah tahap di mana hari pertama mens kalian sampai sebelum masa ovulasi atau sebelum terjadinya masa kesuburan kalian. Nah, ini adalah tahapan di mana yang dikatakan tahapan folikuler. Nah, pada tahap folikuler ini, tahap di mana ovarium itu menghasilkan atau memproduksi folikel yang berisi sel telur. Terus, kalian tahu nggak sih ovarium itu apa? Nah, ovarium ini adalah indung telur kalian atau kelamin bawaan seorang wanita. Jadi kalian itu kalau merasa wanita pasti kalian punya yang namanya ovarium. Nah, ovarium atau indung telur kalian tuh punya 2. Jadi sisi kanan sama sisi kiri. Nah, pada tahapan pertumbuhan folikel ini dia akan memproduksi sel telurnya itu sehingga akan ngebantu dinding rahim atau endometrium kalian, lapisan paling terdalam dari rahim kalian itu menebal. Nah, ini biasanya fase ini atau fase folikuler ini dia berlangsung hari ke-10. Hari ke-10 pada saat hari mens pertama kalian sampai mens berikutnya. Jadi rata-rata hari ke-10-nya. Nah, ini adalah fase folikuler. Pertumbuhan dari ovarium tadi atau sel indung telur kita yang menghasilkan folikel ini, nah dia akan menebalkan dinding rahim atau endometrium kalian. Jadi dinding rahim paling terdalam itu akan menjadi menebal. Nah, ini yang menyebabkan nanti akan menjadi tempat menempelnya pembuahan atau proses pembuahan kalian. Nah, ini disebut dengan tahapan folikuler. Nah, biasanya tahapan ini ya, itu berlangsung hari ke-10 dari siklus menstruasi kalian. Jadi, siklus dari hari pertama ke siklus mens berikutnya. Jadi, ini hari ke-10-nya. Nah, itu biasanya fase folikuler itu ya. Nah, itu tadi ya, fase folikuler. Terus, setelah fase itu, yang ketiga adalah fase ovulasi atau fase masa subur kalian. Nah, pasti udah tahu dong masa subur, dan ini nggak asing banget kan buat kalian. Nah, masa subur itu atau fase ovulasi itu dimana sel telur kalian itu udah mateng, udah siap. Jadi sel telur itu ada yang dikeluarkan oleh ovarium kalian yang sudah matang itu berjalan di jalannya atau di salurannya yang namanya tuba Fallopi itu menuju ke rahim kalian atau menuju ke dinding rahim yang paling terdalam kalian yang sudah tadi dibentuk di fase folikuler tadi. Jadi itu adalah tempat untuk terjadinya pembuahan. Nah, kalau misalkan yang tadi sel telurnya udah matang tadi menempel di dinding rahim pada masa subur ini, dia tinggal menunggu nih sel spermanya datang apa enggak. Tapi kalau enggak datang, dia akan mati sel telurnya itu. Jadi sel telur itu dia mati yang menempel tadi maksimal tuh 24 jam kalau tidak ada terjadinya pembuahan ya. Terus biasanya pada fase ini kalian tuh sering
terjadi perubahan mood atau perubahan perasaan. Terus ada rasa nyeri bagian perut bagian bawah, terus ada rasa lendir putih yang panjang melur. Nah, itu tanda-tanda kalian pada fase masa subur atau fase ovulasi ya. Jadi suhunya kalian juga sedikit meningkat, gairah kalian juga sedikit meningkat. Nah, banyak perubahan hormon di situ. Terus normalnya masa ovulasi atau masa subur kalian itu kalian bisa menghitungnya. Jadi rata-rata itu 14 hari atau 2 minggu sebelum mens di bulan berikutnya. Nah, itu kira-kira masa subur kalian. Jadi range normal masa subur kalian ya, yang siklusnya normal 28 hari ya. Terus setelah masa ovulasi ini atau masa kesubur ini, jika dia tidak ada pembuahan, dia akan bertahap ke fase yang namanya luteal. Jadi fase luteal ini adalah dimana tahapan yang sel telur kita tadi matang, sel telur kita di korpus dia udah menempel di dinding rahim, tidak ada terjadinya pembuahan, dia akan pecah. Nah, pecah ini akan membentuk yang namanya korpus luteum. Nah, dimana ini akan memicu hormon wanita kita, hormon progesteron kita itu meningkat. Sehingga pada tahap ini kalau misalkan kalian tidak terjadi pembuahan, jadi disebut dengan fase pramenstruasi atau sebelum menstruasi. Jadi ada tahapan ini ya. Jadi fase ini biasanya ditemuin ya sama kayak misalkan kalian sebelum men, kayak ada keputihan, terus kalian ada jerawat, terus kalian merasa nggak enak badan, lemes, moodnya berubah. Nah, ini juga dinamakan fase pramenstruasi sebelum masa menstruasi tadi. Jadi 4 tahapan siklus men itu tuh berputar terus ya, dari yang pertama menstruasi ke fase folikuler, terus ke fase ovulasi atau masa subur, terus balik lagi ke fase luteal atau pramenstruasi. Nah, itu setiap bulan seperti itu siklusnya. Demikian tadi ya penjelasan tentang fase atau tahapan dalam menstruasi yang perlu Anda ketahui. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video aku ini supaya bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.